그분들이 정리할 수가 없어서 저희한테 부탁하신 일입니다. 저는 고인의 유품을 정리해드리러 온 부부투 헤븐의 한 구루입니다. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini sudah bergabung dengan teman kongko saya, yakni Mas Izul. Apa kabar nih, Mas? Baik, Selamat baik malam. Mas Tiawan. Selamat Baik, malam. aman di sana? Sudah jam 9 di sini. Sudah jam 9, beda 1 jam nih kita ya. Iya. Nah, pada episode kali ini nih kita mau membahas sebuah serial yang disutradari oleh Kim Sung Ho dan dibintangi oleh Lee Ji Hoon, Tang Jun Sang, Hong Seong Hit, dan Ji Jin Hee. Untuk premisnya sendiri ini berkisah mengenai pemuda yang dengan sindrom Asperger ini bernama Guru. Dia bekerja bersama sang ayah dalam usaha tanda kutip yang disebut itu penghapus trauma yang bernama Move to Heaven. Pada suatu hari, sang ayah meninggal dunia dan meninggalkan Guru seorang diri dan menyerahkan hak asuhnya kepada sang adik tiri yang baru saja keluar dari penjara. Nah, sekarang nih Mas Izul nih gimana nih pengalaman menonton 10 episode drakor ini? Agak mungkin karena ceritanya yang agak nggak biasa ya, karena unik. Kalau dulu kan kalau di barat pernah tuh dibikin kayak serial pemakaman Six Feet Under, ini beda lagi. Ada cerita khusus tentang pesan kematian dari tiap-tiap orang yang bakal dibersihkan oleh trauma cleaner ini, kayak ya apa sih yang ditinggalkan dari mereka yang buat yang hidup gitu. Agak unik sih karena bersambung kan, tiap episodenya nggak selalu tuntas di satu episode kemudian lanjut di episode berikutnya. Cukup padat kok untuk kisahnya sendiri. Kayaknya ini emang sengaja nih, dalam arti cerita di episode berikutnya itu sengaja dibuat malah di tengah-tengah episode ya. Jadi supaya ngegantung, supaya orang akan tetap penasaran dengan episode selanjutnya ini seperti apa nih. Jadi diberi teaser tuh di menjelang akhir tiap episode ya. Bener. Kayak apa sih, kita dibuat penasaran mungkin karena kan nggak selalu ada konklusi di setiap akhir episode itu. Kadang dari yang episode 2 lanjut ke episode 3. Nah, serial ini juga sebenarnya ini bertabur dengan banyak cameo nih, seperti Su Yang dari SNSD, terus Lee Jae Wook, terus ada Yoon Ji Hye, terus ada Yang Hong Seok, Lee Mon Sik, Lim Won Hee, dan lain-lain nih. Nah, dari semua mereka itu kan menggambarkan karakter-karakter yang ada di tiap episodenya nih. Nah, kalau Mas sendiri nih, Mas Izul sendiri nih, kalau melihat atau istilahnya setelah menonton serial ini, sebenarnya apa sih, ada kesan atau pesan yang didapat di dalam serial ini? Kalau pesannya itu ya karena ini kan berdasarkan kerjanya yang pria asal dan cerita Thing Left Behind, karangan dari Kim Sabyul yang punya usaha trauma cleaner juga. Jadi dia pernah bilang di videonya seperti membersihkan TKP yang habis meninggal itu kayak membuka kotak Pandora katanya. Kan kotak itu simbol, sebenarnya simbol tentang apa yang bakal ditinggalkan buat yang hidup aja sih. Tentang rahasia masa lalu mereka juga sih di situ. Ya seperti tadi Mas Izul bilang, kenapa film ini memang atau drama Korea ini memang terinspirasi ya, kita bilang ini sang penulis naskah ini si Yoon Ji Ryun ini terinspirasi dari buku yang tadi itu dibilang itu Things Left Behind yang dikarang oleh si Kim Sae-byul, di mana dia ini merupakan orang pertama yang katanya orang pertama yang bekerja sebagai penghapus trauma di Korea, dan dia sekarang ini mempunyai perusahaan yang bernama Biohazard ya. Nah, kalau kita perhatiin nih, seolah-olah nih tiap-tiap episode kan penuh dengan pesan, atau istilahnya tiap-tiap episode ini memberikan gambaran yang kemungkinan besar kalau menurut saya ini, atau mungkin banyak orang ini, bahwa ini ingin memperlihatkan keadaan Korea nih saat ini, Korea Selatan. Nah, misalkan tadi ini bisa dibilang ini
ada misalnya kasus-kasus di mana masih banyak orang yang menganggap orang-orang penderita sindroma Asperger itu dengan rendah, yang mereka kan dikata-katain, oh lu kayak robot, lu kayak gini, kenapa sih kok aneh sih gini gitu. Padahal mereka masih bisa hidup di dalam masyarakat secara normal. Terus habis itu di sini juga kita lihat nih ada kasus perundungan yang hampir istilahnya atau bisa membuat orang yang dirudung atau dibully itu ingin bunuh diri ya. Terus ada juga diangkat juga mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan pacar atau suami istri nih. Terus habis itu nasib buruh kelas bawah yang seolah-olah tidak ada suara di dalam istilahnya baik sang buruh ataupun sang keluarga ya. Terus habis itu Benar. banyak juga nih sebenarnya nih. Tadi itu hidup di masa tua dalam kesendirian, terus ada sistem adopsi yang cukup kacau di mana misalkan kalau ada tanda kutip kerusakan daripada anak yang diadopsi bisa serta-merta tanpa perasaan ya dipulangin. Itu kan agak-agak istilahnya agak-agak ngenes ya. Terus di episode yang lain juga diangkat mengenai hubungan sesama jenis yang masih dianggap istilahnya tabu atau istilah memalukan bagi orang tua. Nah, selain itu tuh yang cukup kental juga nih, ini diangkat fenomena Korea yang disebut ini godoksa, yakni meninggal dalam kondisi sendirian, yang ternyata ini ditemukan di berbagai lapisan umur, dan yang paling banyak ini sampai saat ini adalah umur 40 sampai 59 tahun nih. Dan fenomena ini banyak ditemukan di Jepang juga yang dinamakan kodukushi. Nah, ini kan dari segala yang tadi itu, tiap episode ini mempunyai masing-masing permasalahan yang diangkat nih, Mas. Nah, kalau menurut Mas itu permasalahan yang istilahnya yang cukup ngenes yang mana nih? Yang paling ngenes itu salah satunya episode 5 yang dia kayaknya pengen kejar, karena kan LGBT itu jarang diangkat kalau di drakor ya. Itu satu. Terus yang kedua itu tentang yang pasangan lansia. Pasangan lansia itu kan sepertinya sangat mewakili keadaan Korea sampai sekarang kan, di mana generasi yang membangun Korea itu justru yang terlupakan. Terus yang terakhir itu episode 10, berdamai dengan kematian keluarga sendiri kan. Nah, kalau yang tadi itu kan yang pasangan LGBT itu kan memang istilahnya sampai sekarang ini untuk orang-orang Asia masih istilahnya masih tabu ya. Di mana hubungannya itu kita lihat ini sang orang tua pun seolah-olah ini menganggap sang anak ini yang dokter istilahnya dianggap ini memalukan, bahkan ingin istilahnya buru-buru lah di istilahnya diberesin semua tanpa ada waktu untuk berkabung ya sang ayah ya terutama ya. Benar. Dan itu cukup dalam juga sih. Terus yang berikutnya juga mengenai yang pasangan suami istri itu ya. Pasangan suami istri ini sebenarnya ini juga diangkat ini perlakuan terhadap istilahnya perlakuan terhadap bawahan nih. Karena sang suami kan bekerja sebagai penjaga ya, kalau nggak salah sih penjaga golf ya. Security dari ini, dan bosnya itu seolah-olah ini ya istilahnya berbuat kasar ya, dalam arti ya. Bahkan yang AC pun dalam arti diberikan AC, dia pun ngomong ya, ini pakai AC nih pasti kamu akan malas-malasan nih, nggak percaya seperti itu ya. Nah, itu menurut Mas gimana tuh fenomena itu menggambarkan masyarakat kala ini nggak? Kalau dilihat sih sebenarnya apa yang ditampilkan, kadang kan kita ngelihat di serial Korea itu ada yang anak muda sangat menghormati orang tua kan ya. Tapi pada kenyataannya di realitasnya ya seperti itu. Kadang banyak masih generasi-generasi muda yang sudah lupa sama jasa para sesepuh di generasi di atasnya, yang istilahnya dari zaman Perang Kedua, kemudian bangun dari krisis 97, terus kemudian jadi dijaya kan, ada peran generasi-generasi sebelumnya. Nah, jadi ya itu, kurang respect mereka sepertinya. Tapi ya kurang ditampilkan di drama Korea karena kan drama ya, sebagian juga ada yang jual mimpi sama
kayak fakta-fakta yang disembunyikan. Realitasnya kan sebenarnya nggak begitu. Nah, ini menarik nih, Mas. Eh, Namanya tontonan atau istilahnya ingin menjual sesuatu, otomatis kalau menurut Mas ini lebih laku menjual realita apa menjual mimpi? Oh, kita contohnya di Indonesia aja sinetron juga masih banyak yang kayaknya cerita-cerita halu dan cerita-cerita yang lumayan menjual mimpi, ratingnya tinggi kan ketika dihadapkan dengan realitas yang benar-benar mendidik atau mengubah perspektif orang buat nonton atau mengubah cara pandang buat eh, bagaimana menyikapi kehidupan sebenarnya, itu jarang diminatin. Saya justru suka kalau Korea itu yang mengangkat dunia-dunia dengan tema kerja kayak guru, kayak pegawai bank atau pegawai magang atau kayak manajer olahraga. Tema-tema yang seperti itu yang sebenarnya relate sama kehidupan sehari-hari. Kalau cerita kaya miskin dan roman antara gadis kaya dan gadis miskin atau cerita-cerita tentang drama-drama orang kaya, ya mungkin akan terus dibuat ya kalau untuk tema-tema yang seperti ini. Jarang sih. Tapi makin tahun kayaknya makin ini sih, makin makin banyak kayak contohnya kan ini, Move to Heaven ini kan mengangkat profesi tentang trauma cleaner kan, di balik di balik betapa kalau kita ngelihat kan jorok banget tuh kerjaan kayak gitu, tukang bersih-bersih aja. Hmm. Hmm. Jadi, menurut saya sih ya itu, masih banyak yang, melihat, kisah-kisah mimpi itu sebagai acuan sih. Makanya kan di sinetron sorry Mas, di sinetron Indonesia justru yang begitu laku. Itu sih yang disayangkannya. Hmm. 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 Dan makin kemarin beberapa istilahnya beberapa drama di luar lebih lebih ingin menjual realita yang menunjukkan ya dalam arti mungkin misinya itu ingin menyindir atau istilahnya ingin memberikan pesan-pesan bahwa ini yang terjadi di negara saya nih istilahnya seperti itu mungkin ya. Iya benar sih Mas. Kalau saya terakhir terakhir banyak nonton sih ya cerita yang seperti profesi guru, terus manajer olahraga atau yang kayak yang terbaru yang Move to Heaven ini. Itu lebih menarik menurut saya karena kan kita kan sehari-hari juga kerja. Jadi agak mengalami lah dinamika dinamika dunia profesional tuh kayak gimana kan. Hmm, hmm. Hmm. Ini adakah kalau kalau saya pribadi ini sebelum yang ngomongin yang episode terakhir, kalau saya pribadi ini justru saya agak merasa berkesan ini mengenai seorang yang kisah seorang ibu yang meninggal sendirian tuh ya. Yang waktu itu sempat saya ngomong ke Mas itu, yang Ya, dimana istilahnya anaknya itu pas datang sama istrinya itu seolah-olah itu ingin buru-buru dan istilahnya ya udahlah cepetan deh ada malah nyari buku tabungan. Ini sih kalau menurut saya ini cukup ngenes sih karena dalam arti gini, kita nggak tahu nih sejarahnya kenapa nih kok si anak ini bisa seperti itu. Apakah ini karena istrinya hmm. atau karena apa? Nah, misalkan kalau karena istrinya harusnya itu kalau dia istilahnya pas datang sendirian, harusnya dia berubah dong. Kan yang terakhir itu kan dia kan datang sendirian tuh yang pas dia mau ngumpulin uangnya ya. Nah, kalau kalau menurut pandangan Mas gimana, Mas? Oh, kalau menurut pandangan saya kan itu kan dunia apa ya, dunia pernikahan yang khususnya kalau di Asia kan patriarkinya kuat ya. Hmm. Jadi jadi itu adalah potret ketika ada beberapa orang yang menikah tanpa pengen dicampuri sama mertuanya, ada yang orang tua yang masih sampai punya cucu juga dia masih 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 pengen ngurusin anaknya walau juga nikah karena kan gimana pun itu kan dari dagingnya sendiri. Nah, jadi mungkin yang diangkat di episode itu adalah sikap respect anak yang sampai sekarang sih kayaknya makin
makin lama makin ini ya makin berubah kan, karena dunia modern sekarang kan udah makin individualis. Jadi apa yang penting yang di hadapan mata aja yang kelihatannya harus diperjuangkan, padahal juga tanpa orang tua kan mereka juga nggak ada sih. Terus juga karena manusia kan pada dasarnya kan gampang berubah ya, entah itu karena pengaruh eksternal atau internal. Menurut saya ketika anaknya menyadari bahwa ibunya ini berjuang buat dia buat beli pakaian yang layak kan, itu sebenarnya contoh contoh simpel sederhana pengorbanan orang tua sih sebenarnya buat anaknya. Cuma yang cuma perlu kadang manusia itu atau anak tuh kan perlu kesadaran lama atau baru sadar ketika pas ditinggalkan orang tua gitu sih. Kalau masih di awal-awal kan kita dilihatkan betapa serakahnya menantu sama anaknya ini mau cari uang atau buku tabungannya disisakan ibunya berapa, warisannya banyak atau enggak kan. Tapi di akhir akhir sih memang perlu waktu lama sih buat sadar. Kan manusia kadang kan eh, sudah baru sadar ketika kehilangan yang paling berharga dari dirinya gitu sih. Baru menghargai ketika Hmm, sudah kehilangan ya. benar. Kayaknya curhat nih, enggak? Enggak. Enggak. Enggak, Udah enggak. sering lihat kematian soalnya. Oh, sering. Lumayan sering. Soalnya apa, itu sih justru itu yang membuat saya bertanya-tanya kenapa nih, dalam arti kok sang anak bisa berubah sedemikian drastis. Iya. Oke, misalkan kalau dia di hadapan istrinya, mungkin dia mau nggak mau istilahnya mungkin ya, karena mentingin pas tanda kutip pasangan hidupnya nih. Tapi misalkan kalau dikala dia udah sendirian, kenapa dia masih berbuat seperti itu tuh? Apakah pengen buru-buru atau gimana kan kita, atau dari rasa bersalahnya nih? Dalam arti Iya. kadang-kadang kan orang kan karena rasa bersalahnya itu kan malah bertindak sebaliknya, istilahnya bertindak sebenarnya dia rasa bersalah, ingin istilahnya ingin mengungkapkan rasa cintanya, tapi karena rasa bersalahnya itu kadang-kadang itu dia malah bertindak sebaliknya, malah istilahnya tanda kutip itu terlihat seolah-olah membenci seperti itu. Yang agak disayangkan sih itu sih kurang Di explore. dieksplor kenapa nih. Ini sih yang Iya. saya tanda tanya sih, kenapa sampai anak ini seharusnya kan misalkan kalau sayang, istilahnya pasti kan dia kan tidak di hadapan istrinya, dia pasti akan luluh lantah, dalam arti itu. Benar. Terus di sini juga yang tadi saya sempat bahas atau yang kita sempat ngomongin juga ini di episode ini juga berbicara tadi itu mengenai meninggal dalam kesendirian ya, baik itu di masa tua maupun ternyata itu di dalam berita juga banyak nih, ternyata banyak di usia-usia muda nih, banyak yang sudah meninggal nih dari umur 20-30-an, ternyata ada nih, walaupun yang paling banyak 40 tahun sampai 59 tahun nih. Dan banyak istilahnya banyak berbagai alasan, dari itu mati karena sakit, karena hidup sendirian, baik itu karena mereka emang sengaja suicide. Nah, hal ini nih sepertinya nih agak-agak memprihatinkan nih, karena seperti yang tadi di berita dibaca nih, ini bisa dibilang ini hal yang sudah lumrah atau sering terjadi di Jepang maupun di Korea Selatan nih. Jangan sampai terjadi di negara kita ya sebenarnya ya, seperti itu. Nah, Iya. kalau mengenai kesendirian, meninggal dalam kesendirian, menurut Mas kira-kira apa nih penyebabnya nih? Dalam arti kan mereka kan pasti kan harusnya ini punya keluarga ya. Atau dalam arti ini apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi ini, kok fenomena ini nih? Padahal kita orang Asia loh, berbeda dengan, maaf kata, berbeda dengan orang Barat yang di umur 17 ya udah pergi, istilahnya kan kurang lebih kan gambarnya kan seperti itu ya, mandiri. Nah, sedangkan kita orang Asia kan dikenal sebagai istilahnya orang yang bahkan konsep pernikahan pun bukan menikahi istri, tapi menikahi seluruh keluarga inti maupun keluarga besar dari istri. Nah, itu kan seperti itu. Tapi kok ini terjadi nih fenomena ini? Kalau dilihat sih kenapa jadi makin marak gak muda ya sama yang tua ya, mungkin karena mereka berjuang sendirian sih. Karena kan banyak yang kayak saya tuh sempat tuh baca di Samarinda sendiri ada yang tiba-tiba meninggal di kos, nggak ada teman, atau dalam kondisi di siang hari nggak ada orang, tiba-tiba dia meninggal, ada yang kayak gitu. Karena dalam proses perjuangan mereka mencapai apa sih?
kemapanan finansial. Kalau misalnya finansialnya mapan, keluarga pasti banyak dong yang datang, banyak yang ngurusin juga. Menurut saya sih itu faktor yang penting ya. Terus kemudian juga banyak juga yang kemudian diabaikan sama keluarganya atau kemudian mereka mengisolasi diri. Ya itu berangkat dari ini sih, dari masalah internalnya sendiri, dari keluarganya. Kalau menurut saya seperti itu, kenapa jadi manusia makin malas berurusan dengan keluarganya kan karena dari masalah di keluarganya sendiri kan. Kadang kan begitu. Kemudian jadi dia memilih jadi individualis. Sekarang zaman modern sekarang, apalagi era sosial media, banyak cara untuk hidup serba individu atau mementingkan ego sendiri. Kita nggak peduli keluarga deh, tinggal sendiri aja. Banyak yang memikir begitu sekarang, termasuk saya sih kadang. Kenapa tuh? Kalau dari Mas Izul sendiri, maksudnya kan kebetulan Mas kan mengalami sendiri nih. Kenapa? Kalau saya ya karena Lebih simpel. lebih sederhana, lebih enak ngurus. Kemudian saya juga udah merasa merepotkan orang tua sih, makanya itu sempat tinggal sendiri. Tapi kadang-kadang saya tinggal tidur di tempat orang tua, tapi nggak tiap hari sih gitu. Kita masih berdekatan tinggalnya, cuma ada rasa pengen istirahat sebentar dari rutinitas Keramaian. sehari-hari bersama keluarga ya. Hmm, Gitu. hmm, hmm. Soalnya apa? Memang sih, kita bisa bilang kan banyak nih dari kita ini yang perantauan lah ya, dalam arti tidak sedikit dari kita ini perantauan, baik itu cuman beda daerah atau beda lokasi, istilahnya misalkan atau baik beda kabupaten, tapi kadang-kadang itu kan memang ya merantau seperti yang terjadi di episode yang 1-2 ya, yang dimana yang Benar. pemuda itu ya, yang Iya. pemuda itu juga kan dia kan bisa dianggap merantau tuh, dan istilahnya ya tapi ya tadi itu yang mirisnya itu kok sampai misalnya ada cerita misalnya yang ditemukan sampai membusuk, dalam arti kan seperti itu tuh ya. Dan ini memang terjadi, bahkan di Indonesia pun ini kemungkinan terjadi nih ya, seperti kita lihat berita-berita ya, maksudnya ini meninggal sendiri, Iya, ini ya. sepasang orang-orang tua, ada orang tua yang meninggal di dalam rumah nggak diketahui, seperti itu sih. Nah, apalagi di dalam masa-masa pandemi ini, ya orang-orang kan hubungan kan udah terputus tuh, dalam arti terputus istilahnya secara fisik ya, jarang dikunjungi, cuman lewat telepon segala macam sih. Nah, ini sih fenomena ini sih benar-benar cukup memprihatinkan sih menurut saya sih. Dalam arti apakah itu tetangganya nggak peduli karena saya istilahnya sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing ya, karena mempunyai permasalahan masing-masing, jadi istilahnya ya udah nggak ngecek sana kiri kanan lagi seperti itu Mas ya. Benar. Ya itulah makin modern eranya, manusianya kan makin individualis gitu. Nah, itulah yang beberapa maksudnya selama pandemi gini kadang-kadang ini saya suka ngecekin teleponin nih, teleponin atau WA-in temen lah, misalnya yang udah lama, Ya. gimana kabarnya, cuman mau ngecek doang, habis itu udah takutnya ada apa-apa seperti itu. Iya, ada juga teman yang di Samarinda juga, kita jarang ketemu. Kemudian kadang WA, kadang kamu kalau bisa cek ya WA atau ini kabarin kalau ada apa-apa gitu. Karena kan banyak kan juga tinggal sendiri, ada atau yang merantau, ada atau yang cuma tinggal berdua sama orang tuanya gitu. Lumayan banyak sih. Nah, kalau tadi kan sebenarnya ini per episode ini cukup menarik sih ya, dalam arti cukup menarik dalam arti kasus-kasusnya ini punya ciri khas, dan kasus-kasusnya itu kita lihat ini mereka menghandle dari istilahnya peninggalan daripada orang yang mereka kasihi, itu cara mereka menghandle-nya gimana istilahnya. Sampai akhirnya ada beberapa kan yang tidak sanggup untuk membersihkan, walaupun itu bersih dalam arti ya, berbeda dengan istilah yang sudah membusuk, bahkan sempat diceritain kalau ini mah udah masih mendingan, biasanya itu ada yang belatung segala macam. Nah, tapi Iya. kalau ada beberapa itu kayak misalkan rumah dokter itu kan sebenarnya kan itu kan sesuatu yang
rapi dan bersih kita bilang ya, bukan sesuatu yang jorok. Nah, tapi itu ada fenomena di mana keluarga itu istilahnya masih belum bisa Nerima. damai. Mm-mm. Nah, itu yang kita hubungkan dengan yang tadi itu Mas bilang itu episode terakhir nih. Otomatis ini keseluruhan episode ini dihubungkan dengan episode terakhir nih, karena kita harus satu saat nih pasti kita harus berdamai dengan kematian yang dialami oleh orang yang kita cintai ya. Sebenarnya apa sih yang paling berat menurut Mas nih kalau bisa untuk berdamai dengan kematian dengan orang yang paling misalnya kita sayangi? Kalau dari pengamatan Mas, apakah rasa bersalah ataukah Oh rasa enggak. Kalau menurut saya yang paling berat adalah kenangan saat bersama waktu masih hidup ya. Terus juga saya pernah dengar ada kata kayak gini, jangan jangan sedih sama orang yang sudah meninggal, tapi kasihan tuh sama yang masih hidup, karena masalah mereka udah masih banyak. Kalau yang udah meninggal kan urusannya udah selesai di dunia gitu sih. Yang paling berat paling kenangan kan ya, kenangan. Kalau kadang orang lihat foto atau apa, atau lihat ingat-ingat momen-momen sama-sama waktu masih hidup gitu, itu sih yang bikin kadang nyesek. Betul sih. Jangankan ditinggal meninggal ya, ditinggal pacar aja juga kenangan ya Mas. Ya kalau masih hidup sih nggak terlalu sih ya kita, karena kita tahu dia ngapain dan sama siapa gitu kan. Kalau yang sudah mati kan kita nggak paham keadaan di sana kayak gimana. Betul, karena kita nggak ngalamin sendiri ya. Iya. Belum mampir ke sana. Nah, kalau untuk adegan yang paling berkesan di serial ini apa? Adegan paling berkesan itu yang gurunya meluk pohon, karena kan dia nggak suka dipeluk tuh. Episode terakhir. Terus juga dia menghafal biota laut, apa sih binatang yang ikan-ikan di akuarium itu, dia hafal setiap detil masalah yang dialami sama binatang-binatang di akuarium itu, ikan-ikan di akuarium itu. Terus juga yang momen dia bacakan surat buat Selois ya dari dokter itu, karena ketika suratnya terbakar kan. Terus juga kejadian mall runtuh, yang itu abangnya sendiri siapa, pamannya menangisi kotak sepatu, itu paling nyesek sih kalau menurut saya sih ya. Gitu ya. Nah, tadi berhubungan dengan mengenai tokoh utamanya si guru ya. Ini yang sebenarnya ini sempat saya mau nanya nih. Sebenarnya perlu gak sih dibuat tokoh yang menderita Asperger? Bisa nggak misalkan kalau diganti sebagai masih tokoh biasa aja anaknya? Apa memang sudah perfect sesuai dengan penceritaan? Itu kan karena ini sih, karena ada di episode 5 dia kan agak berbeda dari orang lain. Terus juga disebabkan faktor apa ya, waktu di episode 5 yang cerita tentang dokter sama musik kan Selois itu dia ngomong pas sudah selesai proses pembersihan, terus juga menjelaskan ke Seloisnya itu, dia ngomong sama pamannya, ayahku nggak pernah tuh melakukan yang berbeda ke aku, walau aku juga ini penderita Asperger kan. Mungkin tema itu juga sih yang ini kan diangkat, memunculkan kayak mungkin dari tayangan ini kita bisa sadar, terus juga paham bahwa masih banyak stigma negatif tentang penderita kelainan fisik atau mental kan. Itu sih yang mungkin mau kenapa jadi tokoh utamanya jadi penderita Asperger. Jadi membuang
mencoba iya, menyingkirkan stigma-stigma negatif bahwa orang Asperger juga bisa kerja normal. Terus juga bisa menganalisa setiap masalah. Dia juga bisa kerja kayak orang biasa gitu. Hmm, betul. Karena faktor itu sepertinya sih. Saya setuju sih, dalam arti bukannya untuk supaya wah ini nih hebat nih kayak di Good Doctor segala macam ya, istilahnya oh ini bisa daya ingatnya seperti ini, tapi lebih dalam arti lebih pengen digambarkan ini gimana lingkungan sekitar masih menganggap rendah atau istilahnya menganggap berbeda, kita ngomong ya, dari orang-orang yang menderita sindrom Asperger nih, karena makin kemari banyak yang diangkat nih mengenai orang-orang penderita sindrom Asperger ya. Seperti itu sih. Iya. Dan cukup perfect sih, dalam arti sempurna. Nah, kalau dari episode cukup 10 atau kurang? Kalau menurut saya sih udah perfect sih ya. Cuma kadang kan dia ada terakhir tuh yang gantung tentang siswi yang mau bunuh diri, terus dia juga order buat bersihin TKP-nya nanti kalau selesai dia bunuh diri katanya. Itu yang mungkin masih digantung kali. Tapi itu juga menggambarkan fenomena yang ya udah bertahun-tahun lah digambarkan di drama atau film Korea tentang pembulian terus bunuh diri segala macam. Terus Iya sih, nggak tahu nih. bukan persepsi sendiri tapi juga 10 tuh sudah perfect. Tapi juga enggak terlalu penting buat diteruskan sih ya. Kecuali emang ada materi lain yang lebih bagus. Ya mungkin tetap aja ada yang bisa nonton. Karena kalau misalkan dipanjang-panjangin juga ya istilahnya Ya bosan jadinya. bosan juga sih. 10 sih perfect sih nih. Biasanya kan 16 ya. Biasanya 16. 16, 20. Nah, dari pengembangan karakternya gimana, Mas? Bagus sih, terutama yang karakter yang dihidupkan sama Lee Ji Hoon ya. Siapa sih nama pamannya tuh? Sanggup ya. Wah, Sanggup. Ya. Dari yang dia nggak paham kenapa sih dititipkan anak ini, terus kemudian dia paham bahwa almarhum abangnya itu kenapa jadi nggak bisa ketemu waktu itu gitu. Nah, Itu iya sih itu pengembangan karakternya bagus sih di bagian Sanggupnya aja. Kalau di yang lain kayaknya nggak terlalu sih. kayak si guru sama si yang perempuan itu Yuna. Kalau guru sama Namo kan dia cukup konsisten dari awal sampai akhir. Si Sanggu sih ini sih yang dikasih istilahnya kasih spotlight sih ya, dalam arti yang awalnya dia istilahnya sebenarnya itu penuh dendam dengan istilahnya sang kakak, akhirnya itu dia bisa mengetahui kebenaran, akhirnya dia bisa berdamai, dan akhirnya dia juga selain itu juga dia terhadap temannya itu ya, anak asuhnya ya, ternyata itu ada satu istilahnya yang dia belum berdamai itu dalam hatinya itu, dan itu yang membuat kehidupannya itu, dua hal itu yang membuat kehidupannya itu ya sengsara secara batiniah ya. Nah kalau saya nanya nih gantian, kalau Mas Setiawan episode berkesan atau adegan-adegan yang memorable apa tuh dari 10 episode itu? Yang berkesan itu yang pertama itu yang pas adegan bapaknya itu pengen meluk si guru, yang pengen bilang good job istilahnya itu, dan yang ini akhirnya itu nyambung ke yang terakhir tuh, yang handphone tuh, yang dia kasih handphone tuh ya, bapak itu good job. Nah ini dalam arti bagaimana seorang ayah dengan anak ini bisa istilahnya mempunyai hubungan ikatan batin nih, menurut saya sih seperti itu nih kalau itu. Terus yang kalau adegan yang ini juga atau istilahnya episode lah ya yang cukup menampar sih menurut saya sih justru sih yang itu yang tadi saya ngomong itu, yang episode di mana ya, ibunya itu ya ditinggal sampai mati itu kan membusuk ya. Itu dalam arti seberapa lama lu nggak hubungin dia, saya ngerti ya. Itu sih ngerti ya. Terus habis itu sih yang berkesan, itu yang bukan berkesan, dalam arti itu yang membuat saya habis nonton itu berpikir sih sampai sekarang. Maksud saya oke, misalkan karena pengaruh dari istri kita bilang ya, tapi harusnya itu kan bisa sembunyi-sembunyi tuh, ngerti ya? Iya. Ngerti ya? Biar gimana pun ada ikatan ya ibu sama anak ya. Dan ada itikat baik istilahnya. Kadang-kadang
misalkan kita bilang ya ini suami takut istri, istilahnya gitu ya. Dan kebetulan istrinya itu nggak cocok sama mertua. Nah harusnya kan itu kan bisa secara diam-diam nih dalam arti. Nah ini sih yang membuat saya masih puzzle nih, kenapa nih sampai dia ini berlaku Ya. seperti itu, bertingkah laku seperti itu tuh dalam arti. Dan walaupun pemecahannya itu menurut saya sih terlalu mudah. Oh tiba-tiba melihat hadiahnya segala macam. Nah itu sebenarnya bagus. Tapi menurut saya itu kurang digali. Dan itu tuh episode itu sih benar-benar yang membuat saya Nggak cukup habis pikir ya. ya nggak habis pikir tapi ya kenyataan gitu ya, nggak habis Iya, pikir iya. tapi kenyataan karena yang berita itu ditemukan apa orang tua yang meninggal segala macam itu kan kita kan nggak habis pikir tuh, tapi ada dan nggak kita bukan nyalahin. Nah ini kan kita bingung nih kok bisa ini kalau apalagi sampai membusuk itu kan pasti kan udah lama seperti itu dan Gini deh, Mas Setiawan. Kalau kita kadang kebiasaan ini apa, melihat berita kriminal atau pembunuhan, pernah nggak bertanya kemana sih orang tua orang keluarganya ini? Kok dia ditinggal sendirian, mati sendirian? Kadang kan gitu kan? Itu jawaban yang selalu ada sih di setiap kita nonton berita. Pertanyaan yang selalu ada yang kadang kalau aku lihat berita itu kadang ada yang mati sendirian atau dimutilasi. Ini keluarga pada kemana gitu loh. Itu kan biasanya yang ya anggaplah refleksi dari tayangan itu ya sebenarnya pertanyaan yang sama yang setiap hari kita lihat di televisi sih. Soalnya ya itu sih benar-benar membuat saya berpikir sih Mas seperti itu sih. Dan kalau saya lihat ini takutnya ini fenomena-fenomena yang terjadi itu ya dalam arti bisa menular ya, merembet istilahnya ke negara lain. Bener gak sih? Kayak dulu kan Oh iya istilahnya pasti. kayak dulu kan suicide di Jepang itu angka tertinggi ya kan. Ternyata itu di Korea itu sekarang ini udah nggak kalah. Dan Iya. di Indonesia juga ternyata itu untuk angka orang stres juga udah jauh lebih banyak lagi dalam arti. Nah, Iya. ini fenomena ini kan otomatis kan istilahnya apakah ini fenomena gunung es sebenarnya udah ada nih di negara kita nih kita ngomong ya. Cuman masih belum istilahnya masih belum gembar-gembor atau istilahnya masih belum ada seperti itu sih. Iya makanya kan kalau di negara kita ya sudah lumayan sih menurut saya terbantu dengan sosial media, adanya mental health awareness, terus juga di negara Korea atau kayak di yang Jepang kan yang hal-hal seperti itu kan langsung dianggap tabu kan atau jarang dibicarakan orang untuk depresi dan segala gangguan jiwa. Kalau di Indonesia sekarang sih kayaknya lumayan membaik. Banyak yang terbantu, terus juga ada grup-grup support buat pemulihan korban trauma gitu. Betul, Ya betul. itu masalah setiap negara sih sebenarnya untuk mental health ini. Cuma ya gimana kebijakan kita dan para pemerintah juga sih. Dan bagusnya itu kenapa sekarang ini orang udah nggak malu untuk menghubungi psikolog atau psikiater sih. Kalau dulu Bener. kan masih menganggap, aduh kalau saya hubungin, apa nanti saya dianggap gimana, saya menganggap diri saya apa, atau orang lain menganggap diri saya apa, atau bahkan ngomong ke orang tua takut nih, misalkan kalau dia lagi istilahnya dalam mental breakdown nih, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, dan ternyata itu ya memang harus istilahnya harus komunikasi sih, seperti itu. Iya banyak kaitannya sebenarnya kalau di sini kan urusan mental terus kejiwaan itu yang apa isu yang selalu kayaknya vital dan penting tapi juga selalu diabaikan. Berbanding lurus. Banding lurus ya. Oke nih. Kayak kita udah bahas beberapa banyak nih ya, banyak hal ya dari serial ini dan ya tadi itu serial ini sih menurut saya sih sebenarnya simple
simple, istilahnya sederhana, tapi ya itu tiap episode itu dia itu munculin masalah-masalah yang mungkin ya karena kesederhanaannya itu istilahnya benar-benar bisa membuat relate kita terhadap lingkungan nih, Mm-mm. atau istilahnya Benar. terhadap yang kita udah pernah dengar, istilahnya seperti itu sih. Dan itu yang membuat film ini mungkin sih banyak disukai oleh orang-orang ya. Bener ya Mas ya? Iya. Seperti itu. Banyak dibicarakan kok akhir-akhir ini Move to Heaven ini. Jadi satu yang Mm. fenomenal sih, seperti itu sih. Iya. Ya saya sih lebih milih ini daripada Penthouse ya. Penthouse saya nggak megang. Penthouse kan seru karena ya adalah istilahnya kumpulan orang-orang jahat satu tempat tuh kayak gimana sih? Kan kita seru ngeliat gitunya doang. Tapi cuma buat tertawaan. Bukan stres. Enggak lah. Kalau tontonan itu kayak gitu. Kalau saya sih nggak mau deh itu, nggak sentuh dulu. Itu deh. Dalam arti hidup saya udah penuh dengan masalah-masalah. Karena juga enggak terlalu relate kan kehidupan kita biasa-biasa aja. Itu kan kehidupan orang kaya kalau Penthouse. Terlalu ngadep ke atas ya. Mm-mm. Nah, Mas Izul, sebelum kita tutup nih Mas Izul nih. Mm-mm. Untuk Mas Izul nih, misalnya kalau untuk mengungkapkan mengenai serial ini kepada Sobat BB69, apa nih mengenai serial ini? Serial ini kalau saya sempat review di story ya nilainya sempurna 5 dari 5, terus juga dia tanpa ada romantisasi kisah, terus juga konsisten dengan cerita. Menurut saya wajib tonton sih, karena kan gimana pun juga manusia pasti menghadapi kematian, cuma kan kita nggak tahu kayak gimana nanti. Dan dari serial ini kita bisa belajar banyak bahwa setiap masa lalu orang itu pasti berpengaruh pada masa depan orang lain gitu sih. Recommended. Recommended ya. Iya pastilah. Mas ngomong gini baru saya ingat tuh yang mengenai yang pasangan berdua itu ternyata itu bekas bawahannya itu akhirnya itu dia jadi bos, akhirnya itu ingat jasanya. Nah, oh iya. Kadang-kadang itu sih dalam arti ya ada yang bilang bahwa kita baru tahu seseorang itu baik atau misalnya penuh impact ya di saat pemakamannya itu banyak yang datang apa enggak, pemakamannya itu ada orang yang istilahnya menghormati dia apa enggak sih, seperti itu sih. Refleksi hidup ya, kalau ngelihat yang dimakamkan itu banyak datang apa enggak. Kalau misalnya pesta kawinan datang banyak segala macam itu bukan sih. Itu wajar. Itu wajar dalam arti, tapi kalau orang yang meninggal tiba-tiba yang berkerumun sampai banyak sampai istilahnya ya seperti kita lihat lah beberapa istilah kejadian para tokoh masyarakat yang meninggal itu kita lihat itu orang berkerumunnya sampai sekerumun gimana itu karena ya benar-benar karena ingin menghormati dan karena merasa bahwa mereka itu berimpact pada diri mereka. Oke Mas Isul, sekali lagi terima kasih nih untuk menjadi teman Koko BB69 untuk membahas sama Mas Dewan drakor yang cukup fenomenal nih saat ini. Sekali lagi ngobrol lagi ya, dulu podcast, sekarang pakai Zoom. sekarang pakai Zoom ya. Soalnya yang aplikasi yang dulu itu sering error, jadi udah enggak lah bisa ya. Daripada bermasalah nanti. Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas Izul ya. Sip, makasih. Oke, see you. See you.